快坐。吃药了，就叫我就在书房。我给你开机，快坐。Hai, welcome to Labaik Bongcah. Kapten kelihatan panik. Dia mengacak-acak sambil membongkar lemari obat. Kapten gak peduli karena fokusnya cuma satu, mencari obat untuk Peisu yang lagi sakit demam tinggi. Akhirnya Kapten menemukan sekotak obat. Setelah dicek kadaluarsanya, tanpa pikir panjang lagi, Kapten langsung jalan ke kamar tidur. Di sana Peisu kelihatan terbaring lemas dengan mata terpejam, mukanya sangat pucat dan nafasnya juga sangat pelan. Kapten membangunkan Peisu dan membantu dia buat duduk, kemudian memberikan obat. Peisu minum obat itu, lalu Kapten duduk sebentar sambil berpikir keras. Kapten bertanya-tanya kepada Peisu untuk membuat sebuah kesepakatan bagaimana kalau mulai besok mereka mulai melakukan olahraga ringan supaya badan Peisu itu nggak terlalu lemah. Kapten mengecek suhunya sekali lagi, merapikan kasur, dan membetulkan selimut Peisu supaya dia lebih nyaman dan tidak kedinginan. Begitu Kapten keluar, suasana jadi hening lagi. Peisu nggak bisa tidur, dia membuka matanya lalu duduk. Dan tiba-tiba sebuah kelereng jatuh entah dari mana. Kelereng itu menggelinding ke arahnya. Tapi ketika diambil, anehnya kelereng itu berubah jadi kotak obat. Dan ketika dibuka, kotak obat itu malah mengeluarkan darah yang sangat kental. Suasana berubah lagi. Peisu kelempar ke lorong rumah sakit dan di ujungnya ada pintu ruang operasi. Dia menggedor-gedor pintu itu. Tiba-tiba ada suara lain yang dia kenal, yaitu suara Tauze. Dia pun bertanya, apakah kau mencariku? Dan Peisu pun berbalik melihat Tauze duduk di kursi roda dengan kakinya yang berlumuran darah. Di situ Peisu nggak bisa bergerak. Dia terbangun sambil ngos-ngosan, semua badannya berkeringat, nafasnya nggak stabil. Dia duduk di ranjang menenangkan diri. Kemudian dia memutar lencananya lagi. Peisu bangkit dan jalan pelan-pelan menuju ruang bawah tanah di rumah besarnya. Di sana dia melihat setumpuk dokumen. Dia mulai membaca satu persatu, yaitu tumpukan perjanjian investasi milik ayahnya. Tapi belum sempat dia fokus, telinganya menangkap beberapa suara langkah kaki menuju ruangan itu. Tiba-tiba badannya Peisu kejang, seluruh badannya seperti kehilangan kendali, nafasnya kacau, matanya sedikit terbuka tapi nggak fokus. Pintu pun dibanting, Kapten masuk ke kamar dengan sangat panik. Dia memanggil-manggil nama Peisu tapi nggak ada respon, matanya Peisu tetap kosong, jiwanya kayak tersesat entah kemana. Kapten melihat lencana Peisu itu berputar di sisi ranjang dan menebak-nebak apa yang terjadi kepada Peisu. Setelah Peisu kejang-kejang, Kapten punya cara sendiri, yaitu menutupi matanya Peisu pakai tangannya sendiri ketika waktu Peisu kecil. Ternyata gerakan itu berhasil menarik Peisu kembali ke dunia nyata. Ini adalah adegan ketika Kapten membantu Peisu untuk menghipnotis dirinya sendiri. Walaupun dari luar Peisu kelihatan tenang, tapi pikirannya udah kemana-mana. Kesadarannya pelan-pelan meninggalkan ruangan itu dan semuanya berubah. Kembali ke ruang bawah tanah yang tadi udah hancur. Sekarang tiba-tiba utuh lagi. Dalam proses itu dia mulai ngomong sendiri, mengulang kata-kata yang pernah dia dengar dari bapaknya di situ. Kalimat-kalimat yang berat, banyak tekanan, dan makin lama suaranya makin berubah. Kayak ada suara orang lain keluar dari mulutnya. Kemudian muncul suara lain, suara pria asing, yaitu tamu dari bapaknya yang ada di ruangan itu juga. Dia bilang orang-orang yang dulu dikontrol sama bapaknya Peisu udah mulai berontak. Mereka nggak mau lagi disuruh-suruh sama bapaknya Peisu. Kapten mulai kelihatan tegang, apalagi waktu Peisu ketawa seram. Tapi itu bukan tawa yang normal, tawa itu datang dari suara lain, seperti suara pria dewasa. Kapten tahu ini bukan cuma sekedar mengembalikan ingatan Peisu, ini mulai jadi semacam pencampuran antara memori dan trauma yang dalam banget. Suara tamu itu ngomong lagi, sebelum ayahnya Peisu tanda tangan proyek 0 derajat, mereka harus mengundang pencuri kecil itu keluar. Yang artinya Peisu kecil ketahuan sembunyi di lemari.
Asli drama ini bikin hati campur aduk. Dari awal udah kerasa banget, tapi makin kesini makin sedih. Sampai-sampai aku nangis, guys. Jadi ceritanya di sini Peisu lagi dihipnotis. Tujuannya sih buat mengingat wajah penjahat yang pernah dia temuin waktu masih kecil. Tapi bukannya langsung ingat si pelaku, yang muncul malah potongan masa lalu yang jauh lebih nyakitin. Peisu tiba-tiba melihat dirinya waktu kecil bareng mamanya dan bapaknya yang berperilaku kasar banget. Di saat itu Peisu dewasa yang sedang menjalani hipnotis langsung ngerasain semua rasa sakit yang pernah dia pendam. Tapi dari kenangan kelam itu dia juga sadar satu hal yang selama ini mungkin terlewat, kalau ternyata mamanya sayang banget sama dia. Kapten yang nemenin dia selama hipnotis juga kelihatan ikut ke bawah suasana. Makin lama makin kelihatan dia nggak tega lihat Peisu kesakitan kayak gitu. Dia jelas-jelas sedih, matanya juga sampai berkaca-kaca. Ini bukan cuma soal trauma masa lalu, tapi juga tentang cinta seorang ibu, luka batin yang nggak kelihatan, dan gimana orang yang kelihatannya kuat ternyata nyimpan luka yang lama banget. Peisu benar-benar bikin kita sadar kalau kadang yang bikin seseorang kuat justru rasa sakit yang pernah dia pendam sendirian. Peisu udah menyangka kalau rencananya bakalan berbalik. Awalnya dia cuma mau membantu kapten, rela menjadi umpan demi penjahat besar itu bisa ditangkap. Dia udah tahu resikonya, tapi tetap nekat karena ngerasa ini satu-satunya cara. Tapi ternyata yang dia hadapi jauh lebih mengerikan dari apa yang dia bayangin. Di tengah misi, Peisu dijebak. Sekilas semuanya masih berjalan normal, tapi dalam sekejap semuanya menjadi gelap. Ada aliran listrik yang menyambar ke tubuhnya Peisu. Aliran itu sangat menyakitkan sampai dia kesakitan sebelum akhirnya tubuhnya ambruk, lemas, dan hilang kesadaran. Ketika dia sadar, dia lagi ada di ruangan yang gelap penuh dengan lilin-lilin. Terus kelilingnya tuh ada orang-orang dengan jubah merah. Tudung mereka juga menutupi wajah-wajah mereka. Mereka berdiri diam tanpa suara tapi sangat mengancam. Pokoknya serem banget deh. Peisu mencoba gerak tapi langsung ditendang kasar hingga jatuh ke lantai yang keras. Tangannya diikat ke depan dan sakitnya tuh sampai ke badan-badannya. Dia berusaha tetap tegar, tetap angkuh meski dalam hati dia panik sendiri. Kemudian kedengaran suara roda berderit pelan terdengar dari dalam bayangan. Seorang pria tua perlahan muncul dari kegelapan. Peisu langsung kenal wajah itu dan pria itu malah tersenyum seolah ini pertemuan yang menyenangkan. Karena sebelumnya si kakek-kakek ini emang pernah ditemuin Peisu di ruang bawah tanah bapaknya. Dengan nada lembut tapi menyeramkan, si kakek pun menyapa Peisu seperti sedang menyambut seorang tamu lama. Dia juga menyapa Peisu dengan lembut sambil berkata, "Anak bayi, sudah lama kita tidak bertemu."